Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hantu di Indonesia memakai kain kafan, sementara di Jepang mereka mengenakan kimono putih? Kenapa di Barat, hantu sering digambarkan sebagai roh gentayangan dengan rantai besi atau wajah pucat melayang di kastil tua? Sementara di negara-negara Afrika, wujud hantu bisa berubah-ubah menjadi hewan atau bayangan yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Apa yang membuat bentuk dan karakter hantu berbeda-beda di tiap negara? Apakah hantu memang punya wujud khas di tiap wilayah? Ataukah ini hanya cerminan dari budaya, psikologi, dan ketakutan kolektif masyarakat? Hari ini, kita akan menggali dalam, melintasi benua dan kepercayaan untuk menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa hantu di setiap negara berbeda-beda? Satu hal yang perlu kita pahami, hantu adalah produk budaya. Ia muncul dari memori kolektif masyarakat, dari trauma sejarah, dari mitos, dan dari cara suatu kelompok manusia menjelaskan hal-hal yang tak bisa mereka pahami. Mari kita mulai dari negara kita sendiri, Indonesia. Di Indonesia, hantu-hantu seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, atau tuyul memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Pocong dibungkus kain kafan, loncat-loncat, muncul dari kuburan. Kuntilanak digambarkan sebagai perempuan berambut panjang, suka tertawa melengking, dan sering dikaitkan dengan kematian tragis wanita hamil atau korban kekerasan. Tapi, coba kita bandingkan dengan Jepang. Di sana, hantu disebut yurei, sering digambarkan dengan pakaian pemakaman putih, rambut panjang, dan tidak punya kaki. Ada onryo, arwah pendendam, atau zashiki warashi, hantu anak kecil yang tinggal di rumah-rumah tua. Lalu di Amerika atau Eropa, hantu sering muncul dalam bentuk poltergeist, roh yang bisa menggerakkan benda, atau membuat suara-suara aneh. Mereka tinggal di rumah berhantu, terutama bekas pembunuhan. Semua ini bukan kebetulan. Wujud hantu adalah refleksi dari sejarah, agama, trauma, dan cara hidup masyarakat di mana hantu itu diceritakan. Sejarah suatu bangsa turut membentuk seperti apa hantu di mata mereka. Misalnya, Indonesia pernah mengalami masa kolonialisme, penjajahan, dan konflik antar suku. Maka banyak hantu kita adalah representasi dari trauma tersebut. Hantu Belanda misalnya, sering digambarkan sebagai sosok non-pribumi yang menyeramkan. Tuyul, makhluk kecil pencuri uang, mungkin mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi dan kejahatan tersembunyi. Di Jepang, banyak kisah hantu berasal dari era feodal, ketika kekerasan, pengkhianatan, dan penindasan terhadap perempuan sangat kuat. Maka muncullah onryo, hantu wanita yang mati terbunuh secara tragis dan kembali untuk balas dendam. Sementara di Eropa, abad pertengahan dipenuhi ketakutan terhadap dosa, kutukan, dan neraka. Maka banyak hantu di sana digambarkan sebagai jiwa yang terperangkap karena belum diampuni dosanya, terikat rantai, atau tersiksa dalam bentuk roh penasaran. Hantu-hantu ini adalah memoir dari luka masa lalu. Ia muncul untuk mengingatkan kita bahwa sejarah tak pernah sepenuhnya hilang. Ia hidup dalam cerita-cerita menakutkan. Dari sisi psikologi, hantu adalah manifestasi dari ketakutan terdalam manusia. Ketika kita tidak bisa menjelaskan sesuatu, kita cenderung memberinya bentuk. Dan bentuk itu sering mengambil rupa yang sesuai dengan ketakutan lokal kita. Masyarakat agraris, seperti Indonesia misalnya, hidup berdampingan dengan alam dan kematian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka banyak hantu kita muncul di sawah, pohon besar, sungai, atau tempat angker. Masyarakat urban di Barat, yang tinggal di rumah-rumah tertutup, merasa terancam oleh keretakan keluarga dan kejahatan domestik. Maka muncullah hantu-hantu rumah tua, dan cerita rumah berhantu seperti Amityville Horror. Hantu anak-anak seperti tuyul atau zashiki warashi, muncul dari rasa bersalah kolektif masyarakat terhadap kekerasan pada anak, aborsi, atau kematian dini. Ini bukan hanya cerita, tapi cermin dari ketakutan yang tidak diucapkan. Agama juga memainkan peran penting dalam membentuk gambaran hantu. Dalam Islam, hantu sering dikaitkan dengan jin, makhluk gaib dari api yang bisa berubah wujud dan mempengaruhi manusia. Maka banyak cerita hantu di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, sangat erat kaitannya dengan konsep jin, sihir, dan gangguan spiritual. Di agama Kristen, konsep roh penasaran, neraka, dan pengampunan dosa mendasari banyak cerita hantu di Barat. Roh gentayangan sering dikisahkan sebagai jiwa yang belum mendapatkan kedamaian karena dosa atau perbuatan buruk.
Dalam budaya Hindu dan Buddha seperti di India atau Thailand, hantu kadang dipandang sebagai roh yang gagal reinkarnasi. Misalnya Preta di India, atau Vitai Hong di Thailand, arwah orang yang mati mendadak dan tidak sempat disucikan. Agama, dalam hal ini, menyediakan kerangka pemaknaan atas kematian dan kehidupan setelahnya. Hantu adalah residu dari jiwa-jiwa yang tidak berhasil melewati transisi tersebut. Terkadang, hantu bukan sekadar cerita horor, tapi simbol dari kegelisahan sosial. Misalnya kuntilanak bisa dilihat sebagai simbol marginalisasi perempuan. Ia bukan sekadar hantu perempuan, ia adalah manifestasi dari kemarahan, ketidakadilan, dan penderitaan yang tak terdengar. Hantu perempuan tragis seperti ini juga muncul di Jepang, seperti Oiwa, di Korea ada Chonyo Guishin, dan di Filipina dikenal sebagai White Lady. Pocong bisa dimaknai sebagai simbol dari kematian yang belum sempurna, ketidaksiapan manusia menghadapi akhir hidup. Ia juga bisa dianggap sebagai roh yang belum dilepaskan secara ritual, mencerminkan pentingnya budaya pemakaman yang benar. Di Thailand, hantu transgender atau Femei Nak populer sebagai simbol dari penerimaan identitas gender yang selama ini tertekan oleh norma sosial. Jadi ya, hantu bukan hanya makhluk menakutkan. Mereka adalah simbol-simbol diam dari apa yang tidak bisa kita ucapkan dengan lantang. Namun seiring waktu, hantu-hantu lokal pun mulai berubah. Di era modern ini, media dan globalisasi membuat batas budaya menjadi kabur. Film-film horor seperti The Ring dari Jepang, The Conjuring dari Amerika, atau Pengabdi Setan dari Indonesia, ikut membentuk imajinasi kolektif global. Kita mulai berbagi hantu. Sekarang, orang Amerika pun tahu apa itu kuntilanak, dan remaja Indonesia mengenal Slender Man dari Barat. Namun tetap, saat mereka bercerita kembali, bentuk hantu itu akan beradaptasi. Di Indonesia, Slender Man mungkin akan diberi latar belakang mistis. Sementara pocong mungkin tampil dalam video game atau meme internet dengan gaya yang lebih pop. Ini menunjukkan bahwa hantu adalah entitas lentur. Ia berubah mengikuti zaman, media, dan kecemasan terbaru manusia. Pada akhirnya, hantu adalah perpaduan antara memori, mitos, trauma, dan imajinasi. Mereka hidup bukan karena mereka nyata secara fisik, tetapi karena kita terus memberi mereka ruang dalam cerita, dalam ketakutan, dan dalam simbol-simbol budaya. Mereka hidup karena manusia butuh cara untuk menjelaskan kematian, rasa bersalah, kehilangan, dan kekacauan yang tidak bisa dirasionalkan. Dan karena tiap bangsa punya sejarah, kepercayaan, trauma, dan struktur sosial yang berbeda, maka hantu mereka pun berbeda. Tapi maknanya tetap sama sebagai jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak kasat mata. Jadi, mengapa hantu berbeda-beda di setiap negara? Karena hantu adalah cara manusia membaca realitasnya sendiri. Di balik wajah pucat mereka, tersimpan sejarah, nilai, trauma dan mitologi kolektif. Pocong, Yurei, Poltergeist, Tuyul White Lady, atau Vitai Hong, semua adalah bentuk lokal dari rasa takut yang universal. Kita semua takut pada hal yang sama, kematian, kehilangan, ketidakadilan, rasa bersalah, dan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi tiap budaya menggambarkannya dengan cara yang berbeda. Itulah mengapa hantu tidak pernah seragam. Dan mungkin, itulah juga mengapa mereka tak pernah benar-benar hilang. Karena selama manusia masih punya rasa takut dan kehilangan, selama itu pula, hantu akan tetap hidup di kepala kita.